Halo semuanya, nama saya Nida. Hari ini saya akan membacakan nyaring buku yang berjudul Sang Penerang Desa. Buku ini ditulis oleh Sophie Dewayani, diilustrasikan oleh Vania Santoso, dan diterbitkan oleh penerbit Bestari. Buku ini bisa diakses secara gratis ya, melalui website literacicloud.org. Oke, mari kita mulai membaca bukunya. Buku ini terinspirasi oleh perempuan di kehidupan nyata yang bernama Tri Mumpuni. Kata beliau, desa sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Semua ada di desa. Yang dibutuhkan desa itu otak saja. Seperti apa ya ceritanya? Sang Penerang Desa. Everyone is a change maker. Minggu adalah hari yang sibuk. Uni juga sibuk. Ia mencatat berat badan bayi. Ia juga menghibur mereka agar tak menangis saat ditimbang. Pagi-pagi tadi, ia bahkan membantu ibu memasak bubur kacang hijau untuk tamu di posyandu. Posyandu di teras rumah Puni buka setiap hari Minggu. Di antara semua staf posyandu, yang paling bersemangat tentu saja Puni. Puni juga senang karena kutu rambut Rustam sudah makin berkurang, namun tetap harus diobati. Sekarang Puni sedang mengajari Rustam untuk memakai obat sendiri. Kata ayah, setiap orang harus bisa menolong dirinya sendiri. Puni juga bersemangat hari itu, karena ia akan pergi ke desa siang ini. Setiap liburan, keluarga Puni selalu tinggal di desa. Perjalanan ke desa memakan waktu 2 jam. Desa di lereng Gunung Merbabu itu kampung halaman ayah. Sawah di sana terbentang hijau dan subur. Desa punya segalanya. Udara bersih, pemandangan cantik, dan sungai yang mengalir deras. Puni sangat suka desa. Puni senang membantu mencabut singkong dan mencari ikan kecil di sawah. Menurut Puni, orang desa itu kaya. Misalnya Paman Puni. Ia jarang sekali membeli sayuran di pasar. Ia tinggal memetik di halaman rumah. Mudah sekali. Tapi, kata kakak Puni, desa tidak sekaya itu. Banyak yang tidak ada di desa. Buktinya, setelah senja, suasana jadi membosankan. Desa berubah menjadi gelap, tidak ada listrik di sana. Akan tetapi, kata Puni, banyak hal yang bisa dinikmati dalam gelap. Jangkrik mengerik, lolongan anjing terdengar sangat nyaring. Kodok menyanyi dengan padu. Lalu, suara sungai itu, suara arus sungai terdengar sangat keras. Desa itu kaya dengan suara juga. Kakaknya tertawa. Kalau desa sekaya itu, orang-orang desa tidak akan sekolah di kota. Mereka akan kembali ke desa dan tinggal di desa. Benar juga, sepupu Puni dan anak-anak muda lain sudah pindah ke kota Puni untuk bersekolah. Puni kelak tahu, desa di Indonesia menghasilkan banyak hal yang membuat orang-orang di negara lain kaya. Salah satu contohnya adalah kayu manis yang dijual ke negara lain. Padahal kalau kayu manis itu diolah dulu, harganya akan menjadi lebih mahal. Dan orang desa akan lebih sejahtera. Setelah Puni menikah, ia dan suaminya mengunjungi desa-desa di banyak negara dan mempelajari bagaimana desa-desa itu menjadi sejahtera. Orang desa harus belajar cara menolong diri mereka sendiri. Mereka harus tahu cara mengubah sumber daya alam di sekitar mereka menjadi sesuatu yang lebih berharga. Puni tahu, banyak sungai di desa-desa. Sungai-sungai ini memiliki arus yang deras. Arus yang deras itu dapat diolah menjadi tenaga listrik. Alat untuk mengubah arus sungai yang deras menjadi tenaga listrik itu bernama mikrohidro. Bersama suaminya, Puni mengajari orang desa untuk membuat mikrohidro. Berkat mikrohidro, orang desa dapat membuat banyak hal dengan listrik. Misalnya, orang desa kini dapat menggunakan mesin elektrik untuk membuat keripik buah.
Selain itu, orang desa juga menjual listrik dari mikrohidro ke perusahaan listrik pemerintah. Uangnya digunakan untuk menggerakkan bisnis rumahan lainnya. Uni tidak berhenti di situ. Ia juga mengajarkan anak muda, para sarjana baru dari universitas untuk mencintai desa. Anak-anak muda itu dikirim ke desa untuk membantu mengembangkan desa. Banyak yang bisa dilakukan dengan bantuan listrik. Uni sudah meraih sebagian mimpi masa kecilnya, menerangi dan membuat desa sejahtera. Ia sudah menerangi 60 desa dan akan menerangi lebih banyak lagi. Selesai. Nah, itu tadi cerita tentang sang penerang desa. Tokoh Puni terinspirasi dari seorang perempuan di dunia nyata yang bernama Tri Mumpuni. Dan ini adalah sekilas mengenai lebih banyak tentang profil Ibu Tri Mumpuni. Hebat ya. Sekian cerita hari ini. Terima kasih ya yang sudah menyimak. Sampai jumpa.